Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar salam saya serasa ngisi kultum abis subuh, Pak. Saya ulangi sekali lagi biar berasa kultum menjelang tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini baru serasa kultum sebelum tarawih, perut sudah terisi, menikmati hidangan buka puasa. Alhamdulillahilladzi akramal mu'minina bi syahr Ramadan wa anzala fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wa imamal mursalin. Allahumma salli fasallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa khairu imamal mursalin akhirul anbiya wa khataman nabiyyin. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam yang penuh kemuliaan ini tidak ada satu kata pun yang patut kita panjatkan selain mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas keharibaan nikmatnya lah kita dapat berkumpul duduk di majlis ilmu ini, di Masjid Darul Nurul Ilmi ini, untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk melaksanakan salat isya berjamaah, dan salah satu sunnah yang sering diremehkan oleh kita, yaitu salat tarawih. Mengapa saya bilang sering diremehkan? Karena banyak yang menganggap bahwa salat tarawih ini hanya sunnah, padahal ini ibadah yang sangat spesial. Bayangkan dari 12 bulan atau dari 1 tahun kita diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperpanjang sholat kita setelah sholat isya dengan sholat tarawih. Kalau hari-hari biasa kita mau habiskan waktu di masjid, kadang-kadang sama pengurus masjid sudah dimatikan masjidnya. Tapi di bulan Ramadan, mau kita sampai jam berapapun sholat tarawih, mau sampai jam 11 atau bahkan menjelang subuh pun, pengurus masjid tidak akan matikan lampu masjid. Maka itu adalah sebuah kesyukuran yang harus kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, pembawa cahaya Islam yang membawa kita minadz-dzulumati ilan nur, dari gelap gulita hingga ke terang benderang. Bisa kita bayangkan dunia sebelum Islam, di mana perjudian, perzinahan, segala macam bentuk maksiat diperbolehkan, bahkan dianggap suatu hal yang wajar. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi ini, tepatnya ketika peristiwa Amul Fil, bahkan api Majusi yang diklaim tidak akan pernah padam sampai akhir zaman, padam. Bahkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah hancur. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad membawa kita dari kegelapan hingga terang benderang. Saya sering mengibaratkan Nabi Muhammad seperti cahaya lampu dalam satu buah rumah, di mana lampunya itu bisa menerangi full penerangan dalam rumah. Itu diibaratkan Nabi Muhammad menerangi orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Lalu bias cahayanya dapat dirasakan oleh orang-orang luar rumah yang dapat kita kategorikan sebagai orang-orang non muslim. Kalau pakai bahasa kafir zaman sekarang agak sensitif, Pak, makanya pakai bahasa non muslim. Padahal secara definisi orang kafir lah orang yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai di situ, tidak perlu diperdebatkan. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam kita mengenal 25 nabi dan 5 rasul yang patut dan wajib kita ketahui. Salah satunya adalah Rasulullah Nabi Muhammad, lalu Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang terakhir adalah Kalimullah Nabi Musa alaihissalam.
tatkala Nabi Musa menyendiri ketika lelah menghadapi Firaun 40 hari di Bukit Sinai, lalu Nabi Musa mendapatkan kesempatan untuk berbicara kepada Allah secara langsung, maka Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah. Tatkala itu Nabi Musa mendapatkan kesombongan sebesar zarrah yang menyatakan, aku adalah nabi yang spesial karena aku dapat berbicara langsung kepada Allah. Lalu Allah langsung bantah, wahai Nabi Musa, meskipun kita berbicara secara langsung, tapi jarak Allah dengan engkau Nabi Musa itu berjarak 7 dikali 10.000 atau 70.000. Setiap satu lapisannya bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Bisa kita bayangkan betapa jauhnya Nabi Musa meskipun mendapatkan gelar Kalimullah, tapi jaraknya sangat jauh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan nanti akan ada satu kaum, satu umat yang mampu berbicara kepadaku langsung, bahkan jaraknya lebih dekat dari urat nadi mereka. Siapakah umat itu ya Allah? Dialah umat Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa berkata, bisakah umat itu dijadikan umatku? Tidak bisa. Yang hanya bisa adalah engkau menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita menerima ajaran Islam tanpa gangguan apapun, tanpa hambatan apapun. Di bulan inilah bulan penuh kemesraan kita kepada Allah. Dengan sholat kita bisa berbicara dan bermesraan langsung kepada Allah. Allahu Akbar, kita agungkan dahulu Allah. Lalu kita lanjutkan dengan rukun-rukun salat lainnya yang diibaratkan kita sedang berbincang langsung kepada Allah. Perbincangan mesra itu kita dapatkan kesempatannya yang diwajibkan 5 kali dalam satu hari. Bisa kita bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kita untuk bermesra diri kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam satu hari. Dan ingat, Allah mengingatkan jaraknya lebih dekat daripada nadi yang di leher. Masya Allah, betapa Allah mengistimewakan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Lalu Allah memuliakan fa'akramtuhu bi syahri Ramadan, dan aku muliakan dengan syahrul Ramadan. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li fa ana adzibihi. Kalau boleh saya analogikan, dalam penugasan kepolisian ada pangkat terendah Barada dan pangkat tertinggi Jenderal Bintang 4. Kalau kita bayangkan ini adalah tugas dari Kapolri yang diberikan kepada Barada, lalu disampaikan, Barada kamu jangan lapor siapa-siapa, kamu langsung lapor saya di ruangan saya. Ini analogi kecil yang kalau kita besarkan lagi, ini perintah Allah yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita kehidupan. Diperintahkan langsung, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau orang tidak beriman, maka dia tidak akan terpanggil, karena panggilannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalam nomenklatur bahasa Arab diwajibkan itu ada wajaba yajibu, ada kutiba yuktabu. Ini adalah taraf tertinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita berbuka puasa, maka ada satu buah hadis lis-shaimina farhatani. Untuk orang berpuasa itu ada 2. Ini kenikmatan yang disandingkan. Ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah. Nikmatnya berbuka sama dengan nikmatnya bertemu Allah. Maka bisa kita bayangkan setiap kita berpuasa, kita setelah berbuka kita persiapan menunggu masuk kepada Allah untuk menyerahkan nilai puasa kita. Ini bukti bahwa betapa Allah memuliakan umat-umat Islam, betapa Allah memuliakan orang-orang mukmin dengan berpuasa. Maka sholat dan puasa ini adalah 2 ibadah yang sangat intim sekali kepada Allah, karena pahalanya tidak melalui malaikat pencatat pahala, tapi pahalanya langsung Allah yang kasih kepada kita. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fursah atau kesempatan untuk kita bermesraan kepada Allah Sang Pencipta atau Allah Al-Khaliq Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kita menarik kembali kepada sejarah puasa, Nabi perintah puasa atau ayat Al-Baqarah ayat 183 itu turun tahun kedua Hijriah, tepatnya tanggal 2 Sya'ban. Di mana ketika sebelum itu Rasulullah SAW berpuasa di hari Asyura sebagaimana puasa-puasa dilaksanakan oleh kaum kafir Quraisy. Jadi kaum kafir Quraisy juga melaksanakan puasa di hari Asyura.
Lalu ketika hijrah, 2 tahun setelah hijrah Allah menurunkan ayat itu. Ini bukti bahwa betapa spesialnya ibadah Ramadan, karena Allah tidak ingin umat Islam puasa sama dengan orang-orang golongan kafir Quraisy. Maka dikhususkanlah bulan. Dan bulan puasa jugalah bulan pembalasan bagi kita yang lelah, bagi kita yang mengendurkan semangat kita beribadah selama 11 bulan. Allah berikan waktu 1 bulan untuk mengencangkan ibadah kita, mengencangkan sarung kita untuk terus bersujud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 3 fase yang sering kita kenal dalam puasa: Rahman, Maghfirah, dan Itsqu minan nar. Rahmat Allah, ampunan Allah, dan perlindungan dari api neraka. Berbicara tentang pengampunan Allah, ada satu kisah sebagai penutup saya pada malam hari ini. Kisah seorang alim faqih namun memiliki sikap yang kejam, yaitu Hajjaj bin Yusuf, salah satu panglima perang di era Khalifah Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini kalau kita tahu dia adalah kakek dari Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah di Bani Umayyah yang sangat terkenal, meskipun hanya 3 tahun kepemimpinannya tapi namanya harum sampai hari ini. Bahkan banyak sekali orang-orang Indonesia yang memberikan nama anaknya Umar karena merujuk Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab, dan Umar bin Abdul Aziz menjaga nama itu menjadi khalifah yang paling adil dan paling faqih dan yang sangat-sangat menjalankan amanahnya sebagai Amirul Mukminin. Ketika Marwan bin Hakam berkuasa menjadi khalifah Umayyah ketika ayahnya Yazid meninggal dunia, ketika itu Umar bin Khattab tidak menguasai Hijaz atau Haramain Syarifain antara Mekah dan Madinah. Lalu setelah itu Hajjaj bin Yusuf menyampaikan kepada Marwan, Marwan, izinkan saya untuk membunuh Abdullah bin Zubair, pemimpin di Hijaz, agar engkau bisa menjadi khalifah yang kafah. Lalu Marwan bin Hakam berkata, saya tidak ikut-ikut, tapi jika itu baik untuk umat Islam, laksanakan. Maka Hajjaj bin Sufyan ini membunuh banyak orang mukmin dan orang muslim. Bahkan dalam riwayat sejarah 800 orang dibunuh dalam peperangan dan 200 orang dieksekusi dalam pengadilan. Lalu ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa, dia pernah bercanda di majelis, kalau setiap khalifah boleh bawa penjahat paling kaya, paling hebatnya, saya akan bawa Hajjaj bin Sufyan, karena tidak ada dosa yang paling berat yang pernah dilakukan selain membunuh banyak orang mukmin. Tak lama setelah itu Hajjaj bin Sufyan meninggal dunia. Ketika ia meninggal dunia, selang 1 hari Umar bin Abdul Aziz bermimpi bahwa Hajjaj bin Sufyan ini tersiksa di neraka dengan berbagai macam kisos yang Allah terapkan. Dia dikisos sebanyak dia membunuh orang di dunia. Lalu Umar bin Abdul Aziz menangis. Lalu di malam keduanya setelah bermimpi, Umar bin Abdul Aziz tertawa dan merasa bahagia. Lalu ditanya oleh temannya, wahai khalifah, kemarin setelah bangun tidur sholat subuh engkau menangis dan engkau menceritakan bahwa Hajjaj bin Sufyan ini disiksa di neraka. Lalu sekarang kenapa engkau tertawa dan engkau bahagia? Semalam saya bermimpi Hajjaj bin Sufyan setelah dikisos, ia diampuni oleh Allah dan ia dimasukkan ke dalam surga karena memiliki kebaikan sebagai orang yang alim dan orang yang faqih. Bisa kita bayangkan seorang yang telah membunuh 800.000 orang dalam peperangan dan 200.000 orang dalam pengadilan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa luasnya ampunan yang Allah berikan di bulan fase kedua Ramadan ini. Marilah kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin di hari akhir bulan Ramadan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang-kurang, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.